Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Anissa Solihat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Aditya Yudis, seorang penulis, sebagai tugas akhir mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, Ibu, di sini saya mau bertanya, bagaimana awal mula Ibu tertarik untuk menjadi seorang penulis? Ya, terima kasih Mbak Hoyrul untuk pertanyaannya dan kesempatannya untuk wawancara. Jadi, kenapa saya tertarik menjadi penulis itu karena awalnya saya senang membaca. Jadi setelah banyak membaca buku, akhirnya saya jadi tertarik. Saya bisa loh menulis juga gitu. Akhirnya saya mulai belajar menulis secara otodidak. Jadi itu awal mulanya adalah karena banyak membaca. Langsung pertanyaan selanjutnya. Lalu, apa yang menjadi motivasi utama dalam menekuni dunia penulisan? Jadi sebenarnya saya awalnya nggak ada niat untuk menekuni dunia kepenulisan. Tapi kemudian karena beberapa kali menerbitkan buku, akhirnya bergabung dengan komunitas-komunitas, itu akhirnya jadi bagian dari saya sendiri. Dan motivasinya kalau untuk saya pribadi karena saya ingin menceritakan banyak hal, berbagi banyak hal. Dan untuk itu salah satunya caranya adalah dengan menulis, baik menulis buku, menulis blog, dan menulis yang lain. Itu sih motivasi saya. Dan saya juga di dunia penulisan ingin berkontribusi ke ternyata anak-anak muda sekarang banyak yang ternyata suka menulis dan ingin menjadi penulis tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dari mana biasanya Ibu mendapatkan inspirasi dalam menulis? Kalau untuk inspirasi menulis itu saya dapat dari mana saja, tapi umumnya paling sering itu dari saya baca buku. Jadi setelah membaca buku, kemudian saya jadi terpikir sesuatu, jadi mempertanyakan isi bukunya, akhirnya saya bikin catatan sendiri dan akhirnya bisa jadi tulisan. Tapi kalau yang lain-lain biasanya saya dari kehidupan sehari-hari, kemudian dari apa yang saya tonton, saya dengar, bahkan saya nguping pembicaraan orang pun itu bisa jadi inspirasi tulisan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menjadi penulis? Tantangan terbesar itu konsisten, jadi bisa menulis terus. Karena kan sekarang di masa kita pegang HP, banyak distraksi media sosial, akhirnya menulis itu agak terpinggirkan. Mendingan kita nulis caption daripada nulis diary atau nulis jurnal atau nulis tulisan seperti esai atau yang lain gitu. Nah, itu salah satu yang terberat. Selain itu adalah sekarang itu kalau untuk menerbitkan buku adalah menemukan pembaca yang tepat gitu. Dengan tulisan kita misalnya punya genre atau topik A gitu, tapi pembacanya ada atau enggak, karena kan pembaca di Indonesia kebanyakan masih lihat Wattpad atau yang populer-populer aja gitu. Itu sih. Pertanyaan terakhir, apa saran Ibu bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin mulai menulis? Untuk mulai menulis itu yang pertama sebenarnya banyak membaca. Tapi saya lihat anak muda sekarang itu susah membaca. Tapi bisa disempatkan 1 bulan 1. Dan yang kedua itu tips paling gampang itu ya harus rajin menulis. Misalnya menulis jurnal atau kalau dulu kan buku diary. Jadi apa aja yang terjadi hari itu kita tulis, dan itu kan memang bukan untuk Instagram atau yang lain, memang nggak ada orang yang baca, tapi itu akan mengajari orang untuk bisa lebih lancar menulis. Jadi memang kalau ingin jadi penulis ya harus konsisten menulis. Setiap hari sedikit, 100 kata, 200 kata. Itu sih dari saya. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Aditya Yudis, seorang penulis yang berasal dari Prinseu. Semoga wawancara tadi bermanfaat bagi anak muda yang ingin memulai menulis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aditya Yudis yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui wawancara ini, kita dapat belajar bahwa menjadi seorang penulis muda tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga kerja keras, konsisten, dan keberanian untuk terus berkarya.